Arif bisa kirim link presentasinya ke WA Bapak. Baik, Pak. Bedanya kayak jadi Dewantara tuh nggak sempat ngaji sekali dulu. Itu aja sebenarnya penerapan tahu sama. Tapi segitu aja dia bisa menyentuh ya. Kejauhan sih kayaknya. Sisi kejauhan. Jauh kan? Kejauhan. Iya. Arif bisa buka dulu kameranya. Yang tulisan tadi itu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Arif presentasi KS di semester 1 ini. Gimana kabarnya Arif? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Udah siap? Insya Allah. Waktunya presentasinya totalnya 35 menit. 15 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Dipersilakan Arif untuk membuka presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang topik pilihan KS semester 1 saya kali ini. Jadi untuk KS semester ini tuh saya memilih pelajaran IPS dengan topik bebas sejarah Perang Dunia Pertama. Dan saya itu dibimbing oleh Pak Ihsan Fadil. Alasan saya memilih topik tersebut tuh karena ya saya menyukai pelajaran sejarah ya. Dan ketika saya nonton film dokumenter tentang Perang Dunia I itu membuat saya tertarik dan ingin coba buat memilih topik tersebut. Nah, untuk daftar isi slide KS itu yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua ada sistem aliansinya, yang ketiga pemicu perang, lalu yang keempat ada perang di front barat dan timur, dan kelima ada aplikasi, dan keenam ada self knowledge dan refleksi diri. Cerita terakhir itu ada rencana tindak lanjut dan harapan saya. Lalu untuk latar belakang Perang Dunia Pertama itu, jadi Eropa itu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 itu Eropa itu mengalami revolusi besar-besaran itu. Banyak bangsa-bangsa tuh yang mulai sadar tentang eh, nilai kebebasan dan nilai nasionalisme, dan hal itu juga membuat ide-ide baru seperti ya tadi nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme itu juga mulai menyebar dan mendorong berbagai bangsa untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan. Lalu ada juga latar belakangnya karena negara-negara besar itu seperti Kekaisaran Austria-Hungaria, lalu ada Inggris dan Prancis itu berlomba-lomba memperluas wilayah kekuasaan mereka, terutama di luar Eropa seperti di Timur Tengah atau Asia serta Afrika. Dan perebutan koloni di Afrika dan Asia ini menciptakan ketegangan baru karena pada saat yang sama itu perlombaan senjata seperti ya kapal perang ataupun seperti senapan-senapan itu menjadi simbol supremasi kekuatan. Dan kekaisaran Jerman itu yang baru terbentuk lah, itu mencoba untuk melawan kekuatan Inggris dan Prancis dengan banyak membangun armada kapal perang modern untuk menyaingi kekuatan mereka. Serta ada ketegangan di daratan juga yang terus meningkat. Seperti pasukan diperbesar itu diperbanyak, lalu senjata baru itu banyak yang dikembangkan, dan taktik perang pun
yang menjadi fokus itu ada taktik ofensif atau menyerang. Nah, ini San. Lalu yang selanjutnya ada sistem aliansi. Jadi di Eropa tuh karena ya banyak yang berkonflik gitu. Eropa itu juga akhirnya terpecah menjadi dua kubu besar. Yang pertama ada kubu Triple Alliance seperti Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Italia. Sedangkan Triple Entente itu ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan sistem aliansi ini itu bertujuan agar negara-negara yang bersekutu tersebut tuh seperti Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia bisa saling menjaga dan bekerja sama. Namun masalahnya itu ketika satu negara itu terlibat konflik, sekutu-sekutunya tuh kayak Jerman dan misalnya Austria, Hungaria terlibat konflik nih. Jadi Jerman dan Italia tuh ya terutama Jerman lah itu cenderung terlibat. Dan kemudian nasionalisme di Balkan itu menciptakan konflik tambahan di Eropa. Bangsa-bangsa Serbia itu bermimpi menyatukan semua bangsa Slavia di bawah satu bendera. Dan gerakan ini itu disebut Panslavisme. Gerakan bangsa Serbia ini tersebut pun didukung penuh oleh Kekaisaran Rusia. Namun Austria-Hungaria dan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman itu yang menguasai wilayah Balkan merasa terancam. Dan akhirnya tuh memicu banyak konflik-konflik di daerah Balkan tersebut. Sehingga daerah Balkan itu dikenal sebagai tungku api Eropa. Jadi seperti yang di gambar itu yang bergaris-garis merah ini itu daerah Balkan. Dan Serbia itu ingin negara-negara atau bangsa-bangsa seperti daerah Serbia, Albania, lalu yang di bawah seperti ya yang dekat Kesultanan Utsmaniyah itulah, itu tuh pengen dijadikan satu bangsa gitu, satu negara besar. Dan Austria-Hungaria dan Ottoman itu pun merasa ini sebagai ancaman baru. Ya. Lalu selanjutnya itu ada pemicu perang. Jadi yang memicu perang dunia saat itu ketika negara-negara itu udah bersih tegang lah dan emang udah benar-benar bersiap-siap kalau emang udah bakal terjadi perang itu, akhirnya ketegangan ini pun pecah pada tanggal 28 Juni tahun 1914 ketika Archduke Franz Ferdinand, yaitu seorang pewaris tahta Austria-Hungaria itu, dan istrinya itu dibunuh di Sarajevo, Bosnia oleh pria bernama Gavrilo Princip yang merupakan seorang nasionalis Serbia. Lalu Austria-Hungaria ini pun juga memberikan ultimatum kepada Serbia dengan berbagai tuntutan-tuntutan yang berat. Namun ketika Serbia itu menolak beberapa poin, Austria-Hungaria pun langsung menyatakan perang terhadap Serbia. Hal ini pun memicu Rusia yang memiliki hubungan yang dekat lah dan emang menjadi pelindung Serbia itu juga mulai menyatakan perang terhadap kekaisaran Austria-Hungaria. Dan perang ini pun menjadi besar karena disebabkan oleh sistem aliansi yang rumit yang menarik negara-negara lain ke dalam konflik. Seperti tadi Rusia yang melindungi Serbia itu akhirnya juga membuat Austria-Hungaria itu minta bantuan ke Jerman karena Jerman juga melihat ini sebagai ancaman dan menyatakan perang juga terhadap Rusia dan sekutunya Prancis. Lalu akhirnya tuh setelah ya Inggris setelah Prancis dan Rusia itu juga menyatakan perang terhadap Rusia terhadap Kekaisaran Jerman dan Austria-Hungaria, itu pun juga Kekaisaran Jerman pun mulai melakukan penyerangan ke Prancis melalui Belgia. Tapi karena Belgia itu merupakan negara netral namun tetap diserang oleh Jerman, hal itu menyebabkan Inggris yang semula berusaha menjaga netralitas itu terpaksa terlibat dan bergabung ke blok Prancis dan Rusia. Ya.
Selanjutnya tuh setelah ya perang mulai meledak, lalu mulai terjadi perang di front barat dan front timur. Kalau di front barat itu ketika Jerman melancarkan rencana Schelven, yaitu menyerang Prancis melalui Belgia, itu tuh mereka dihadang oleh eh, sekutu Prancis dan Inggris. Dan terjadilah pertempuran Marne pertama, yang di mana pasukan Prancis dan Inggris tuh berhasil menghentikan serangan Jerman. Lalu Jerman Jerman pun juga berjuang mati-matian dan melakukan melakukan strategi defensif dengan membuat perlindungan parit-parit lah di setiap garis perbatasan, sehingga Prancis dan Inggris pun melakukan hal yang sama. Lalu perang pun berubah menjadi perang parit yang brutal. Seperti tentara itu bertahan kehidupan di parit itu tentara itu harus bertahan di parit-parit berlumpur sambil dihujani peluru dan gas beracun serta artileri berat seperti yang digambar-gambar ini. Ini yang gambar di paling kanan itu ada pasukan Inggris yang sedang beristirahat sejenak di belakang garis depan. Serta yang selanjutnya gambar kedua itu paling atas itu Inggris yang sedang mencoba bertahan dari serangan Jerman di pertempuran Marne sambil dihujani peluru-peluru artileri. Selanjutnya ada di perang di front timur yang terjadi antara Kekaisaran Jerman dan Austria-Hungaria. Perang di front timur itu berlangsung lebih luas dan dinamis. Maksudnya tuh kan karena misalnya di front barat kan karena dilakukan sistem perang parit, jadinya tuh pertama tuh kayak cuman berdiam di satu tempat doang lah. Kayak ya ngestak, ya kayak lambat buat maju atau buat menyerang ataupun ya menyerang garis musuh karena pertahanan paritnya tuh sulit ditembus. Sedangkan di front timur itu perangnya lebih terbuka. Ada parit juga namun tidak terlalu banyak dan memang lebih mengandalkan perang terbuka atau pertempuran langsung. Dan di sini itu pasukan Rusia tuh sering kalah karena kurangnya persediaan dan pelatihan untuk tentaranya. Walaupun memang Rusia masih mendapatkan beberapa kemenangan. Dan pertempuran yang paling terkenal atau pertemuan besar yang paling terkenal itu ada pertempuran Tannenberg pada 1914, di mana pertempuran itu membuat Rusia itu kehilangan banyak sekali pasukannya dan juga kehilangan wilayah-wilayahnya. Sehingga hal ini pun menguntungkan Jerman di front timur. Jerman dan Austria-Hungaria. Selanjutnya. Lalu kemudian selama perjalanan perang berikutnya tuh muncul juga aliansi-aliansi baru seperti Kekaisaran Ottoman yang bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria pada tahun 1914. Karena Kekaisaran Ottoman itu kan juga menguasai beberapa wilayah Balkan, sedangkan wilayah Balkan juga dilindungi oleh Rusia. Lalu Ottoman pun juga menganggap Rusia itu sebagai ancaman dan berusaha untuk mempertahankan wilayahnya. Ottoman juga sisi lain juga sebenarnya ingin mengambil wilayah-wilayah yang dahulu itu pernah dikuasainya, namun berhasil diambil oleh Kekaisaran Rusia dan negara-negara lain. Dan pertempuran yang paling terkenal itu ada pertempuran Gallipoli pada tahun 1915 sampai 1916 antara pasukan Ottoman melawan pasukan sekutu seperti Inggris dan Australia. Dan pertempuran Gallipoli ini pun dimenangkan oleh Ottoman karena sekutu itu tuh kurang persiapan dan menganggap enteng pertahanan Ottoman, sehingga mereka pun tidak menduga bahwa ada ya perlindungan yang pertahanan yang kuat lah dari pihak Ottoman.
Seperti yang gambar di atas tuh banyak sekali kapal tentara-tentara tentara-tentara Inggris dan Australia yang mendarat di selat selat Cape Helles, seingat saya. Dan ini juga tentara Ottoman yang sedang bersiap-siap dan membangun pertahanan sebelum Inggris dan sekutunya datang. Selanjutnya juga ada aliansi Italia. Italia itu awalnya itu kan tergabung dengan Triple Entente, dan saat konflik Perang Dunia Pertama itu pecah, mereka tuh awalnya hanya bersikap netral. Namun akhirnya pada tahun 1915 mereka berpindah ke blok Triple Alliance seperti yaitu blok yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Alasannya karena mereka itu dijanjikan wilayah-wilayah Austria-Hungaria dan Italia pun menerima menerima penawaran ini, sehingga membuat mereka pun tergabung ke blok Alliance. Serta pertempuran yang paling terkenal di antara Italia dan blok Alliance. Pertempuran yang paling terkenal di pihak Italia itu adalah pertempuran Isonzo antara Italia dengan Austria-Hungaria dan Jerman. Dan di Italia ini tuh sebenarnya medannya tuh cukup berbeda dengan di front-front seperti Barat dan Timur. Karena Italia itu kan banyak banyak gunung-gunung yang cukup terjal lah, sehingga sebenarnya cukup beresiko juga buat perang di sana. Seperti yang gambar ini, sebelah paling kiri itu tentara Austria-Hungaria yang berusaha memanjat ke atas untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lah, sambil menyerang ke pasukan Italia. Selanjutnya, Pak. Lalu kita pun sampai di penghujung perangnya. Jadi Amerika Serikat tuh yang awalnya netral itu akhirnya memilih untuk bergabung ke blok Triple Alliance. Karena pada tahun 1917 setelah Jerman menenggelamkan kapal-kapal yang ditumpangi oleh orang-orang Amerika dan Jerman. Dan yang paling terkenal itu seperti kapal Lusitania, ada gambarnya sebelah kanan, yang banyak orang-orang Amerika yang menaiki kapal tersebut namun ditenggelamkan oleh kapal selam Jerman. Lalu alasan keduanya tuh Jerman juga mengirim telegram kepada Meksiko untuk menyerang Amerika dengan mengambil kembali wilayah-wilayah dahulunya, yaitu seperti Arizona dan Texas. Namun telegram ini tuh berhasil disadap oleh Inggris, dan Inggris pun menyampaikannya kepada Amerika, sehingga membuat Amerika marah dan akhirnya memilih untuk berperang melawan Jerman dan sekutunya. Lalu juga di Kekaisaran Rusia itu internal itu banyak karena terus menerus mengalami kekalahan, mulai membuat banyak pemberontakan terjadi. Dan puncak pemberontakannya itu adalah revolusi Oktober, atau biasa disebut revolusi Bolshevik. Dan hal itu pun membuat Kekaisaran Rusia pun langsung runtuh. Setelah Rusia itu diambil alih oleh pemerintahan baru itu, mereka memilih untuk membuat Rusia keluar dari perang dan menandatangani perjanjian Brest-Litov dengan Jerman pada tahun 1918. Hal itu pun membuat resmi bahwa Rusia itu udah keluar dari Perang Dunia I. Selanjutnya juga dari Kekaisaran Ottoman juga mengalami banyak penurunan karena terus ditekan oleh sekutu-sekutu. Dan karena juga menerima banyak kekalahan, akhirnya mereka pun mulai memilih untuk menyerah pada tahun 1918.
dan kelak juga akan bubar dan digantikan oleh Republik Turki. Si gambar yang di tengah bawah itu adalah sultan terakhir Kesultanan Kekaisaran Ottoman bernama Sultan Mehmed VI. Beliau pun diasingkan dan ya diturunkan sebelum Turki diganti menjadi Republik Turki. Selanjutnya, eh, kemudian pada akhir perang dan dampaknya, eh, masuknya Amerika Serikat ke dalam perang pun itu juga sambil diikuti dengan kekalahan berturut-turut, membuat blok eh, Austria-Hungaria dan Jerman secara sekutunya itu sudah tidak kuat lagi untuk berperang dan memilih untuk gencatan senjata pada tahun 1918 bulan November. Dan kemudian perang akhirnya benar-benar berakhir dengan perjanjian Versailles pada 28 Juni tahun 1919. Pada perjanjian ini tuh Jerman diberikan berbagai sanksi berat seperti harus membayar kompensasi perang, lalu banyak kehilangan wilayah-wilayahnya, terutama wilayah koloni-koloni di luar Eropa. Serta mereka pun harus mengurangi kekuatan militernya, seperti mengurangi ya kapal perang serta personel tentaranya. Dan terakhir itu ada dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia Pertama itu. Yang pertama ada membuat runtuhnya kekaisaran. Seperti setelah Perang Dunia I itu Kekaisaran Austria-Hungaria pun akhirnya juga harus runtuh. Diikuti dengan Kekaisaran Jerman. Setelah Kaisar Wilhelm II tuh juga diturunkan paksa oleh jabatannya. Itu pun juga mulai mengubah negara-negara kekaisaran itu juga menjadi negara-negara modern seperti saat ini. Lalu yang kedua tuh ada masalah ekonomi. Karena banyaknya negara-negara yang terlibat dan menguras banyak keuangannya, itu pun membuat banyak negara-negara tersebut tuh mengalami masalah ekonomi yang membuat juga rakyat-rakyatnya itu harus bertahan hidup dengan seadanya, kebutuhan hidup seadanya. Seperti yang gambar di tengah itu, banyak warga Inggris yang harus mengantri untuk mendapatkan sembako makanan dari pemerintah. Lalu dampak yang ketiga itu ada perubahan sosial dan politik. Yang dimana juga ini kan karena tadi kekaisaran juga runtuh, itu pun membuat struktur politik pun berubah, yang awalnya kayak feodal menjadi negara modern seperti sekarang ini yang dipimpin oleh ya perdana menteri atau presiden gitu. Selanjutnya yang keempat ada berkembangnya teknologi dan militer. Ini juga yang teknologi pada Perang Dunia I itu memengaruhi teknologi militer di kedepanannya, seperti pembuatan tank pertama ataupun penggunaan pesawat tempur. Lalu yang kelima atau terakhir itu ada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, yang dimana itu karena persetujuan negara-negara yang ikut perang itu, mereka akhirnya memutuskan buat membuat perkumpulan bangsa-bangsa ya, supaya perang ini tuh, perang seperti Perang Dunia I ini tidak terjadi lagi ke depannya, serta supaya negara-negara itu bisa saling terhubung atau ya tidak saling menimbulkan konflik gitu, sehingga dunia itu bisa damai tentram. Selanjutnya, lalu selanjutnya itu ada hal-hal yang menarik dari Perang Dunia Pertama. Seperti tadi itu berkembang pesatnya teknologi persenjataan. Seperti yang digambar itu ada munculnya tank-tank atau kendaraan lapis baja, yang dimana itu
eh, membuat ya misalnya di gambar inilah, ini adalah tank Mark 4 buatan Inggris yang dimana kemunculan pertamanya ini membuat eh, blok-blok Austria, Hungaria dan Jerman itu terkejut karena senjata pada masa itu tuh belum bisa menembus pertahanan lapis bajanya kendaraan tersebut. Dan ini pun membuat salah satu faktor blok sekutu seperti Inggris dan Prancis serta Amerika itu bisa memenangkan perang. Lalu senjatanya seperti yang lain-lain seperti ditemukannya senapan mesin pertama kalinya. Lalu ada pesawat tempur seperti pesawat penyerang dan pesawat bomber. Dan terakhir itu ada penggunaan senjata kimia seperti gas klorin oleh Kekaisaran Jerman. Lalu hal menarik yang berikutnya itu adalah ada hubungan kekeluargaan di antara para kekaisaran-kekaisaran. Hubungan kekaisaran itu sebenarnya dari 3 negara ini ya. Ada dari Kekaisaran Jerman, Kerajaan Inggris, dan terakhir ada Kekaisaran Rusia. Yang dimana mereka itu sebenarnya merupakan ya sepupu jauh lah, karena punya hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, hal menarik berikutnya itu ada ya hewan-hewan pun juga berkontribusi dalam Perang Dunia I. Seperti yang gambar ini ada seekor anjing yang bernama Stubby. Ini adalah anjing punya tentara Amerika yang ikut perang. Dia itu awalnya itu anjing liar, namun setelah dibawa ke medan perang itu dia sangat berguna seperti membantu menemukan tentara-tentara yang terluka dan bahkan juga menemukan mata-mata Jerman yang menyusup. Hal ini pun juga membuatnya mendapat pangkat sersan. Lalu ada juga burung merpati ya, yang dimana burung merpati ini tuh berhasil mengirim pesan dari pasukan Amerika yang terkepung ke markas utamanya dan berhasil menyelamatkan 154 pasukan Amerika tersebut. Lalu ada gencatan senjata Natal tahun 1914. Jadi gencatan itu juga memberitahu di mana di tengah peperangan yang brutal itu pun masih ada rasa kemanusiaan gitu di antara prajurit-prajurit. Seperti yang terjadi pada gencatan senjata Natal, itu yang dimana tentara dari ya dari negara-negara yang bermusuhan itu tuh memutuskan untuk melakukan gencatan senjata sementara. Dan mereka tuh saling bertemu satu sama lain seperti lalu bertukar kado, lalu menyanyi bersama, bahkan juga bermain bola. Selanjutnya ada aplikasi dan perspektif. Dan dari Perang Dunia Pertama itu kita bisa belajar bahwa kita itu harus bisa bekerja sama agar bisa mencapai satu tujuan bersama. Dan pentingnya membangun hubungan yang kuat seperti dibuatnya Liga Bangsa-Bangsa agar diharapkan bisa meminimalisir konflik yang terjadi. Karena konflik di antara manusia itu akan selalu ada. Dan oleh karena itu pun kita sebagai suatu individu ataupun negara, misalnya Indonesia, dapat melakukan suatu kerjasama atau hubungan dengan individu atau negara yang lain agar bisa mencapai satu tujuan bersama dan juga agar bisa melerai pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya hubungan kerjasama dan pembangunan dengan Cina ataupun membantu dengan mengirimkan tentara-tentara penjaga perdamaian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ke daerah yang sedang terjadi konflik. Selanjutnya tuh dari pandangan saya itu rasa nasionalisme itu sangat bagus sebenarnya untuk kemajuan bangsa. Namun bila rasa nasionalisme itu melewati batas, itu malah akan menghancurkan nasionalisme yang ingin kita gapai tersebut. Kita lebih baik tuh bila ingin menggapai tujuan nasionalisme yang kita tuju itu, kita jangan menggunakan jalan kekerasan
dan lebih menggunakan jalan damai. Contohnya, jika para nasionalisme Serbia itu yang berusaha untuk memerdekakan bangsanya dari jajahan negara luar, mereka tuh melakukannya itu dengan cara yang cukup ekstrim, bahkan hingga sampai membunuh putra mahkota Austria-Hungaria, yaitu Franz Ferdinand. Menurut menurut saya itu mereka sebenarnya mungkin bisa saja memerdekakan bangsanya dengan cara yang lebih halus tanpa harus menggunakan senjata. Seperti caranya itu memperkuat diplomasi internasional dan melakukan gerakan non kekerasan. Tetapi hal ini juga sebenarnya bisa memakan waktu yang sangat lama, mengingat Austria-Hungaria itu juga eh, sangat tidak ingin kehilangan pengaruhnya di wilayah Serbia yang merupakan wilayah yang strategis. Selanjutnya. Selanjutnya ada self knowledge dan refleksi diri. Jadi untuk sumber pengetahuan saya itu mendapatkan pengetahuan saya itu dari menonton film, menonton film atau dokumenter serta video-video. Dan saya juga mendapatkan sumber pengetahuan dari hasil berdiskusi dengan expert ya atau orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam. Saya akhirnya juga bisa memahami bahwa Perang Dunia I itu bukan hanya berasal dari para negara-negara besar yang ingin mengambil alih wilayah ataupun sumber daya saja, tetapi juga konflik ini itu berasal dari kesadaran orang-orang tentang kebebasan dan kesetaraan. Selanjutnya dari batas pengetahuan saya itu, saya masih belum bisa mengingat dengan baik tentang pelajaran yang dipelajari, seperti masih ada hal-hal yang terlupakan gitu. Dan pengetahuan saya juga hanya bisa sebatas dari apa yang sudah ditulis di buku-buku ataupun catatan-catatan yang sudah ada. Saya juga masih belum bisa terlalu mendalami tentang latar belakang negara-negara ataupun gerakan-gerakan yang memengaruhi pada masa itu. Lalu kekuatan saya itu, yang pertama saya itu bisa mengerjakan tugas dengan cukup baik. Lalu yang kedua tuh saya dapat memahami hal dengan cukup mudah. Walaupun tadi masih ada yang agak-agak terlupakan. Lalu kelemahan saya itu ya saya masih agak menunda-nunda tugas. Lalu yang terakhir itu saya kadang juga suka ya meremehkan tugas yang diberikan. Selanjutnya. Lalu yang terakhir ada rencana tindak lanjut dan harapan. Eh, Harapan dari saya itu tindak lanjut dari saya itu saya akan mengutamakan pekerjaan yang lebih penting dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Lalu yang diharapkan saya dari orang itu adalah bisa terus mendukung dan membantu anak-anaknya. Serta yang saya harapkan dari guru-guru saya itu bisa tidak memberi tugas yang banyak dan mendadak gitu. Udah sekian dari presentasi saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Arif sudah presentasi dengan secara lengkap, runut, ditambah desainnya yang menarik, ditambah juga gambar-gambar yang terjadi pada saat itu. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dari pembimbing dan penguji dari Bapak Ihsan dulu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terima kasih Arif sudah mempresentasikan Perang Dunia I. Menurut saya kalau kapasitas kamu segini, saya rasa kamu bisa gantiin saya di kelas buat ngajar sih sebenarnya kalau saya nggak ada nih. Karena lengkap banget ini dari awal sampai habis ya. Bahkan mungkin detil-detil kayak anjing stabi itu segala macam itu kamu pun tahu ya. Jadi menurut saya sih secara konten udah kokoh banget sih, parah, kokoh banget gitu. Dari latar belakangnya, jalannya perangnya, yang terlibatnya segala macam, menurut saya sudah sangat lengkap gitu. Jadi saya pertama mengapresiasi itu. Terus kemudian dari secara konten udah lengkap, mungkin saya mau nanya singkat dulu ya. Kalau kamu boleh balik ini Pak, yang Gallipoli Pak. Arif tahu pertempuran Gallipoli kan? Ya.
Nah, dari yang di Turki itu, dari yang pertempuran Gallipoli itu, nanti ada muncul satu tokoh namanya tuh ya, Gallipoli. Sebelum lagi Pak. Ya, ya, ya. Oh ini. Nah, yang di Gallipoli ini pasukan Ottoman berhasil mengalahkan sekutu. Boleh dijelasin nggak tokoh yang penting di peristiwa ini apa? Karena ada tokoh penting yang kemudian merubah sejarah Turki nanti dari perang ini. Ada tahu? Oh, itu apa sih? Eh tokonya tuh namanya tuh, aduh, lupa. Yang Bapaknya ya, Turki. ya dia tuh yang juga mimpin revolusi sama jadi presiden pertama. Siapa ya namanya? Mustafa. Mustafa Kamal. Ya benar. Mustafa Kemal Ataturk. Ya. Ya. Ataturk tuh artinya bapak Turki, bapaknya Turki. Jadi nama aslinya Mustafa Kemal Pasha ya. Dikasih gelar Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk tuh bapaknya Turki. Jadi dari si Gallipoli ini Mustafa Kemal Ataturk mampu memimpin pasukan Turki dan kemudian mengambil alih mereklaim wilayah-wilayah yang diambil sama sekutu gitu. Jadi ini perang yang penting sebenarnya buat Turki. Nah, di sisi lain ada satu tokoh dari kelompok sekutu yang kemudian keputusannya ini sangat kegagalannya dia mengalahkan Ottoman ini benar-benar membuat dia itu secara karir politik sempat jatuh sebelum kemudian naik lagi ke atas. Dari Inggris, siapa nama orangnya? Winston Churchill bukan? Iya benar juga. Benar-benar. Winston Churchill. Jadi dia banyak inilah ya disalahkan ya atas kekalahan Inggris di sini. Jadi Winston Churchill di Perang Dunia I itu menjadi ibarat kata pecundang gitu katakanlah ya karena kekalahan ini. Cuma nanti di Perang Dunia Kedua dia bisa bangkit lagi dan kemudian dengan segala kenyentrikan dan kekuatannya dia bisa mengalahkan Jerman gitu ya. Jadi bagus nih Arif sampai yang detil-detil Arif menguasai ya dari Gallipoli sama ya tadi Churchill. Mungkin pertanyaan saya ini sih, kalau ditinjau dari pembentukan Arif berarti belajar Perang Dunia Kedua juga nggak? Ya belajar juga deh. Belajar juga. Kalau dilihat kan salah satu dampak dari Perang Dunia ke-1 adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, bener nggak? Ya. Liga Bangsa-Bangsa dibentuknya tahun 19. Oh, yang banyak kan? Oh ya udah. Oke, siap. Oke lah, cukup sih, Rif. Kalau dari saya udah lengkap. Mungkin sekian dari saya. Kalau Liga Bangsa-Bangsa nantilah kita bahas lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Berikutnya sebenarnya udah mulai. Arif, Ibu apresiasinya sudah disampaikan Pak Ihsan dan Ibu setuju ya tentang penguasaan kelengkapan. Untuk orang yang tidak terlalu suka sejarah, Ibu mungkin bisa memberikan sedikit masukan tentang jangan narasi semuanya Arif taruh di sana ya. Jadi cukup poin-poinnya saja, habis itu tell a story. Karena untuk orang seperti Ibu yang tidak visual, yang lebih auditori gitu, Ibu lebih senang mendengarkan gitu ya, mendengarkan. Lalu Arif bisa hanya mencantumkan hal-hal pentingnya saja. Jadi tidak narasi semuanya yang Arif baca ya. Itu mungkin yang perlu diperbaiki. Nanti melihat penguasaan Arif terhadap konten, Ibu tidak ragu Arif bisa menjelaskan dengan detail gitu. Dan itu akan lebih impresif ya. Jadi sayang sekali jika kita sebetulnya menguasai konten, tapi karena kita menaruh isinya secara keseluruhan lalu kita baca, orang akan punya persepsi bahwa kita tidak menguasai konten gitu ya. Dan itu juga itu untuk level berikutnya saja dari presentasi ya, karena Arif sudah semakin serius. Ibu tuh selalu mengingat Arif itu yang kelas 7 semester 1 lari-larian, teriak-teriak di bawah gitu ya. Jadi ngeliat Arif hari ini yang serius, yang fokus tuh Ibu salah satu yang banyak Ibu syukuri. Pertanyaan Ibu begini, kalau tadi Ibu lihat kan banyak sekali tentang aliansi internasional ya di Perang-Perang Dunia I itu ya Arif ya. Lalu bagaimana terjadinya Perang Dunia I ini mempengaruhi cara negara-negara memandang aliansi internasional? Apakah masih ada nggak Rif gitu?
Apa dampaknya tuh dari Perang Dunia I, cara negara-negara melihat terhadap aliansi internasional? Apakah dibutuhkan, tidak dibutuhkan, apakah masih dilakukan atau tidak dilakukan atau bagaimana? Makasih, Rif. Ya kalau yang pakai sistem aliansi di negara sekarang itu ya mungkin ya kurang terlalu itu ya apa ya mungkin kurang terlalu berguna mungkin buat saya. Maksudnya tuh kayak apa ya, aliansi itu ya kayak lebih condong ke satu sisi gitu, sementara negara itu mungkin bisa lebih kuat juga kalau kerjasama di berbagai sisi-sisi, ya berbagai pihak lah, mungkin itu menurut saya. Sepertinya salah, bukan salah, apa keberpihakan ini dan itu malah memicu konflik global ya, Rif ya, dari Ya. aliansi-aliansi ini ya. Tapi mungkin itu kenapa kemudian ada Liga Bangsa-Bangsa ya, sekarang ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah ada dampak dari Perang Dunia I itu ke kehidupan tatanan sosial masyarakat pada waktu itu, Rif? Kemudian nyambung misalnya ke Perang Dunia II, itu Arif perhatikan nggak? Ya mungkin yang paling paling jelas terlihat tuh mungkin dari sudut pandang Jerman ya, kan Jerman tuh karena apa dikasih apa ya sanksi-sanksi berat tuh yang membuat ya Jerman tuh menanggung tanggung jawab besar itu, sehingga negaranya juga apa ya mengalami banyak masalah masalah seperti masalah keuangan atau ya kestabilitasan. Ya itu juga membuat rakyat Jerman tuh juga ya memendam rasa dendam lah kepada pihak-pihak sekutu, dan ya rasa dendam ini juga mungkin juga yang apa ya eh menginspirasi itu ya dia Adolf Hitler ya, buat ya melakukan eh, melakukan apa ya eh, ya nah, Balas dendam. ya melakukan balas dendam ya kepada pihak sekutu-sekutu. Ya, itu tadi apa moral of the story yang disampaikan Fazril, katanya kita harus lebih berempati katanya. Jangan sampai nanti kayak Jerman tuh jadi dendam dan memicu Perang Dunia II seperti itu. Itu tadi Fazril sampaikan tuh. Persis seperti yang sekarang kamu simpulkan. Mungkin karena gurunya satu, jadi sama. Ini ujungnya itu nyambung ke sana gitu. Selamat Arif, Ibu bangga sekali sama Arif ya. Tinggal ditingkatkan hal-hal tadi yang seperti Ibu sampaikan. Untuk KS yang kedua nanti Ibu akan datang lagi ke kelas 9 untuk melihat perubahannya ya. Terima kasih Arif. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tari dan Aisan atas saran dan pertanyaannya. Karena waktunya sudah habis. Masih ada itu ya, Bu Yuni. Untuk Bu Yuni dipersilakan komentar atau sarannya buat Arif. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan, Bu Tari, Pak Risman yang sudah memberikan masukan, sudah ngajarin Arif sampai apa ya, dia lebih bersemangat, lebih bisa mendalami dalam memandang sesuatu, terutama pelajaran yang dia sukai gitu. Terima kasih juga Mas Arif udah berusaha keras, belajar kelas. Jadi dengan nonton, alhamdulillah Bu Tari, Pak Ihsan, dia itu suka nonton film dokumenter sama bapaknya. Jadi mungkin menguasai film-film yang seperti itu gitu, tentang kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Mungkin dari saya itu aja sih, Bu Tari, Pak Ihsan. Terima kasih, mohon bimbingannya untuk kelas selanjutnya dan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten nggak buka kamera. Ya, Bu Yuni, terima kasih. Ya, selamat buat Arif. Silakan tutup presentasinya. Ya, sekian presentasi KAS saya pada semester ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan foto dulu, Arif. Ini ada sesi foto bersama. Sini aja ada busnya. Oke, terima kasih Arif. Mantap. Lengkap banget ini mah. Udah kayak guru. Lengkap dan kayak guru. Silakan, Wulan. Bapaknya